Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Citra Buana Yesus, pangkat penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan Pol PP Ahli Muda. Saat ini saya berkantor di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Saya terangkat menjadi PNS dari tahun 2010 sampai dengan saat ini, menjadi fungsional Satpol PP dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Video kali ini saya akan membuat portofolio dinamis, merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kompetensi kenaikan jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi kalian. Kali ini saya akan menyampaikan kunjungan kerja Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di acara peresmian Gedung Bulog di Kabupaten Maros. Tanggal pelaksananya itu 1 September 2025. Hal ini saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya yang melakukan tugas pengawalan Bapak Gubernur. Saya sampaikan bahwa dalam pengawalan ini menggunakan kendaraan bermotor. Posisi kendaraan kalian itu berada di belakang mobil Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan pengawalan, kalian harus bersiap di belakang mobil Bapak Gubernur. Setelah Bapak Gubernur masuk ke mobil, kalian harus melakukan pelaporan ke ajudan beliau bahwa kalian sudah siap melakukan pengawalan. Selama di perjalanan, motor kalian atau kendaraan kalian tetap berada sejajar dengan pengawalan lainnya. Selama di jalan, kalian tetap harus menyalakan lampu atau menyalakan sirene bila diperlukan. Sesampai di tujuan, kalian harus memberikan tanda atau isyarat kepada mobil atau kendaraan lainnya untuk memelankan kendaraannya hingga mobil Bapak Gubernur berhenti di tempat yang aman. Setelah Bapak Gubernur melaksanakan acara tersebut, Bapak kembali masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, kalian harus melapor ke ajudan bahwa kalian siap melakukan pengawalan kembali ke kantor. Sesampai di kantor, kalian harus melapor lagi ke ajudan bahwa tugas pengawalan sudah selesai. Ada yang bisa dipertanyakan? Sudah jelas. Jelas ya? Terima kasih atas atensi sekalian. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini saya ingin menyampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan penertiban aset Pemprov di Lor Sediang tanggal 29 Agustus 2025. Di sini kami mengharapkan bantuan kita untuk lebih dahulu melaksanakan tugas untuk mengecek lokasi untuk mengetahui situasi yang ada di sana. Informasi apapun yang kalian dapatkan sangat membantu dalam proses pelaksanaan penertiban aset besok. Jadi saya harapkan bantuan dari Kementerian untuk melaksanakan penyamaran sesuai dengan prosedur SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya mengharapkan dari Kementerian ini untuk bersama-sama melaksanakan tugasnya dengan baik. Dipahami? Siap.
kasih atas perhatiannya. Saya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar jalan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wali Pak. Ya, silakan duduk. Ya, kenapa Bu? Begini Pak, saya ingin melaporkan hasil analisa Wasdin di lapangan. Mereka menemukan tempat hiburan malam di Jalanan Dalas. Mereka mendapat informasi dari warga sekitar. Ya, Di sekitar tempat hiburan malam itu banyak warga yang tinggal Pak. ya, Menurut informasi dari warga, mereka sangat terganggu kenyamanannya karena mereka beroperasi sampai tengah malam. ya, Dan para tamu di tempat hiburan malam itu memarkir kendaraannya sembarangan. sembarangan, Pak. Ya, Warga di sekitar situ sangat terganggu karena kebisingan yang dilakukan oleh tempat hiburan malam tersebut. parkiran dia. Iya. Jadi bagaimana petunjuk selanjutnya ini, Pak? Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Kalau memang sudah menjadi laporan dari warga, maka kita selaku Satpol PP harus menindaklanjuti berdasarkan aturan yang ada, tapi dengan tetap mengedepankan humanis dan harmonis. Ya, seperti itu aja, Bu ya. Apakah selanjutnya, Pak, kita adakan sosialisasi dulu atau pemanggilan langsung dulu ke kantor yang punya THMI ini atau bagaimana, Pak? Ya, kalau itu yang terkait dengan yang namanya humanis, sebaiknya supaya tidak menjadi keresahan dan menjadi hal-hal yang bisa menjadi besar, maka sebaiknya kita panggil dulu yang bersangkutan untuk mediasi. Kita selaku Satpol memediasi. Seperti itu, Bu ya. Oke. Terima kasih atas petunjuk, Pak. Apakah saudara yang bernama Andi Citra Buana? Ya, benar, Pak, saya. Apakah saudara saksi kenal dengan saudara tersangka? Tidak kenal, Pak. Baik. Apakah saudara saksi melihat secara langsung kejadian tersebut? Saya melihat secara langsung, Pak. Di mana kejadian tersebut berlangsung? Kejadiannya itu di Jalan Urip Sumoharjo. Apakah saudara saksi tahu kegiatan atau aktivitas yang dilanggar oleh saudara tersangka? Tahu, Pak. Beliau melakukan kegiatan berjualan di bahu jalan. Hal ini melanggar Perda nomor 2 tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Pada pasal 10 yang mana disebutkan bahwa setiap orang dilarang menghambat atau menutup fungsi ruang milik jalan. Baik, coba saudara saksi jelaskan kronologis kejadian tersebut. Pertama, kami melaksanakan kegiatan patroli tentang tentram dan tertib jalan. Pada pelaksanaan kegiatan ini, yang dimaksud kami menemukan ada orang atau PK5 yang melakukan kegiatan berjualan di bahu jalan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan SPN Batua Makassar. Kemudian kami melakukan peneguran secara lisan untuk tidak berjualan pada bahu jalan tersebut. Namun yang bersangkutan, Pak, tidak mengindahkan dan bahkan memberikan argumen yang tidak menerima teguran kami. Baik, saudara saksi, langkah-langkah apa yang saudara telah lakukan untuk
menangani pelanggaran tersebut? Pertama, kami sudah lakukan sosialisasi, namun PK5 ini tidak mau mengindahkan. Setelah itu kami berikan surat peringatan pertama, tetap dia tidak mengindahkan. Terus yang kedua, kami memberikan surat peringatan kedua, dan selanjutnya surat peringatan ketiga lagi, Pak. Assalamualaikum. Ya, makasih. Dengan Bapak Anwar ya? Iya betul. Oh iya, dari restoran Hilda Seafood ini? Iya betul. Oh iya. Maaf Pak, saya di sini bertugas sebagai pemberi sosialisasi kepada pengguna pajak. Di sini di data kami melihat bahwa Bapak sudah menunggak selama 5 tahun. Di restoran Bapak ini atau rumah makan Bapak ini menjual menunya apa? Yang saya jual itu Bu, itu nasi goreng seafood, Ya, mie goreng, ya. terus saya juga menjual sayur-sayuran. Ya. Jadi itu yang kami jual selama ini. Terus kendalanya bagaimana Pak? Kenapa bisa menunggak pajak tak selama 5 tahun ini? Nah begini Bu, kebetulan ini omset saya lagi menurun karena makin maraknya penjual online. Sedangkan saya kan tidak menjual online Bu. Terus biaya anak sekolah juga baru juga anak saya masuk kuliah, makanya uangnya lari ke situ Bu. Jadi tidak sempat bayar pajak. Oh iya Pak Di, sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau kita menunggak pajak itu sangat merugikan negara misalnya, karena pajak itu sangat membantu itu pembangunan kita. Nah misalnya pembuatan jalan, fasilitas umum. Jadi saya harapkan saya kasih tenggang waktu itu untuk bayar ini pajak tak 1 tahun ke depan ya Pak ya. Saya harap aktif Pak. Iya betul. Jangan sampai dikasih sanksi nantinya restoran tak nanti ditutup atau rumah makan tak ditutup karena tidak bisa dibayar pajak. Jadi saya harap pengertian tak aktif bayar pajak tak tadi. Ya. Mungkin itu saya sampaikan bisa dipikirkan kembali bagaimana solusinya nanti. Iya Bu, makasih banyak atas informasi yang diberikan kepada saya Bu. Insya Allah kedepannya saya akan membayar semuanya. Terima kasih Pak. Iya, Berjuang dan terus berjuang agar suara kita akan tetap bersuara sampai Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan terus perjuangan ini sampai tembus, sampai perjuangan kita berhasil. Bukan sekedar hanya berdiri berkumpul tanpa hasil, tetapi kita akan bersuara sampai hasil itu terbuka, sampai hasil itu ada, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan Satlinmas yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan kepada rekan-rekan Satlinmas yang ditugaskan kali ini untuk mengawal suksesnya pemilu dan pemilu kada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat sangat pentingnya acara ini, maka sangat dibutuhkan pengamanan yang ketat, terutama di tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk itu, peran dan tugas Satlinmas sangat dibutuhkan di sini. Jadi, sebelum melaksanakan tugas, kiranya rekan-rekan Satlinmas mengetahui dan memahami peran dan tugas dalam melaksanakan pengamanan pada pemilu dan pemilu kada.
peran dari Satlinmas adalah mengingat Satlinmas sebagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga pengamanan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pemilu dan pemilu kada. Untuk itu, kami mengharapkan dari rekan-rekan Satlinmas dalam menjalani proses pengamanan nanti diharapkan dapat bertugas dengan baik. Sedangkan tugas dari Satlinmas itu sendiri ditetapkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 10 tahun 2009 menjelaskan bahwa tugas-tugas Satlinmas pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada itu: 1. Satlinmas dan atau Satuan Linmas melaksanakan pengamanan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilu. Terus 2, pengamanan dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS. Kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS. Terus yang ketiga, nanti di setiap TPS ditempatkan 2 orang anggota Satlinmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk baik di desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten kota. Demikian, saya harap nanti dalam bertugas Bapak Ibu, rekan-rekan Satlinmas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian saya sampaikan. Ada yang mau dipertanyakan? Saya kira cukup. Saya kira cukup. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.